Adik-adik, pada minggu ini ada satu lagu baru yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Iya, sebelum firman ya Kak ya. Sebelum firman, dan sebelum itu kita mau belajar bersama-sama dulu ya. Kita mau belajar lagu Roh Kudus yang manis. kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita akan mulai ibadah kita tanggal 31 Mei 2020 dengan sukacita. Ada yang beda loh dengan ibadah kita pagi ini. Ada apa? Ayo. Iya teman-teman, ibadah kita pada hari ini memang berbeda. Kita merayakan hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Dan kita merayakan teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan April dan Mei. Mari teman-teman yang di rumah, kita mulai ibadah dengan memuji nama Tuhan. Halo, halo, ola, ola. Yuk adik-adik, kita pujikan lagu ini dengan bangkit berdiri.
Kita melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami akan memulai ibadah kami. Pimpin dan sertai ibadah ini, sehingga kami dapat bersukacita di dalam Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat pembuka yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita akan membaca bersama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Itulah pesan firman Tuhan untuk kita tetap semangat hidup bersama Tuhan dan sukacita di dalam Tuhan. Ayo teman-teman, kita bersama-sama memuji Tuhan. Oh sukacitaku. mendengarkan firman Tuhan. Aku punya pantun nih, Teman-teman dengerin ya. Jalan ke pasar, membeli santan. Membeli santannya bersama si Heru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar lagu baru. Lagu baru yang berjudul Roh Kudus yang Manis.
Selamat pagi adik-adik, mari kita berdoa untuk firman pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami Bapa di sini. Meskipun kami terpisah jarak dan waktu, tapi kami percaya Engkau ada saat ini. Berkatilah Tuhan firman kami pada hari ini, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam masa kecil kami ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan merayakan namanya Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Apa yang terjadi di saat Pentakosta? Ini ada videonya, adik-adik bisa menyimaknya. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Ya, itu adik-adik gambaran tentang Pentakosta. Saat itu Roh Kudus turun, dan hari ini pun kita memperingatinya. Hari ini pun jadi saksi bahwa Tuhan telah menepati janjinya bahwa Dia akan memberikan penghibur seperti yang ada di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Mungkin adik-adik bisa membukanya ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya adik-adik, sebelum ke Hana cerita panjang lebar, gimana? Apakah pernah mungkin yang masih kecil
lagi mainan, asik-asiknya, lagi asik lari sana, lari sini, tiba-tiba tanpa sadar, loh, mama papaku mana ya? Loh, kok aku sendirian ya? Aduh, apa perasaan adik-adik waktu tahu tiba-tiba ada di ruangan sendirian? Nah, bagi yang besar mungkin, mulai SD mungkin, teman-teman tiba-tiba papa mama pamit, tolong jagain rumah ya, adik siapa gitu, siapa ya? Misalnya jagain adik di rumah sendirian. Waktu itu apa perasaan adik-adik ketika harus menjaga rumah sendirian? Ditinggal oleh orang tua untuk sementara waktu karena mungkin ada kesibukan. Nah, mungkin ada yang merasa takut, apalagi kalau ditinggalnya sore-sore menjelang malam. Terus kita ada di kamar, terus ada bantal guling, terus guling kita yang, aduh, jangan-jangan nanti akan berubah jadi pocong. Ada kita melihat depan, ada pohon bergerak-gerak, aduh, jangan-jangan di sana ada ibu Kunti atau apa. Kita mungkin ada perasaan takut, aduh, aku nanti ada apa ya, aduh gimana ya. Tiba-tiba misalnya mungkin ada juga yang merasa sedih, ya aku sendiri, aku ngobrol sama siapa, teman-temanku nggak ada, aku mau dolan disuruh jaga rumah, aku sedih. Atau mungkin saat ini yang sedang dirasakan adik-adik ya, tidak bisa ke gereja, pasti merasa, aduh, kapan ya aku bisa ketemu teman-temanku, mungkin merasa sedih. Atau mungkin juga ada yang misalnya orang tua pamitnya sebentar, tetapi tanpa sadar, tanpa direncanakan ada kendala hingga pulangnya terlalu lama. Terus apa yang dirasakan adik-adik? Misalnya ternyata di rumah nggak ada makanan. Pasti kita mikir, aduh mama kok nggak pulang-pulang toh, papa nggak pulang-pulang toh, aku lapar. Nah, misalnya juga kita udah lapar, ada tukang bakso lewat, tek 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 tek, kita mau keluar, iya ada tukang bakso, aku mau keluar. Setelah keluar, kita ingat, aduh mama lupa bawain uang, gimana ya? Aduh bingung nih, aku lapar, gak ada makanan di rumah. Pasti kita berharap orang tua akan segera datang. Nah, kalau ditinggal kita masih merasa sedih, ada perasaan takut seperti tadi, ada masa berharap-harap cemas, ayolah segera datang. Mungkin itulah yang dirasakan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Pada waktu Yesus sudah naik ke surga, murid-murid Yesus merasa takut mungkin keadaannya pada saat itu. Murid-murid Yesus mayoritas adalah seorang nelayan, pasti pendidikannya tidak terlalu tinggi pada waktu itu. Masa tidak mampu dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan menugaskan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Pasti ada perasaan harap-harap cemas, gimana ya, gimana ya besok ya, apa ada orang yang percaya sama aku, jangan-jangan aku ngomong gak ada yang percaya lagi. Nah, waktu itu pada hari Pentakosta, Tuhan Yesus menepati janjinya. Dia menurunkan Roh Kudus untuk memberi keberanian, dan apa hasilnya seperti yang tadi di video adalah, wah, orang-orang tercengang. Kok bisa ya dia tahu bahasa aku loh? Kok bisa tahu ya? Padahal dia cuma seorang nelayan loh. Kok dia tahu ya? Wah, orang-orang pun juga banyak yang bertobat pada waktu itu. Adik-adik, pesannya hari ini adalah jangan pernah merasa tidak mampu. Jangan pernah merasa bodoh. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia, siapapun diciptakan oleh Tuhan, tidak pernah anak yang bodoh. Tuhan selalu menciptakan anak-anak yang memiliki kemampuan-kemampuan. Bahkan orang yang kebutuhan khusus pun, anak-anak kebutuhan khusus pun, dia memiliki kemampuan. Cuma ia harus lebih bersikeras, lebih bekerja keras dibandingkan kita. Nah, di sini kita diingatkan bahwa siapapun kita saat ini, Tuhan pasti memiliki kemampuan. Tadi kata Kak Hana bahwa Tuhan tidak menciptakan anak-anaknya bodoh. Yang ada hanyalah kita malas untuk berjuang. Kita
lupa atau enggan untuk bekerja keras. Coba deh adik-adik lihat para pelatih olahraga, dia bekerja keras tidak hanya 1-2 hari, tetapi tiap hari harus berlatih pagi, siang, malam untuk dia dapat memenangi juara. Begitu juga misalnya kita nggak mampu, kita nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa bahasa Indonesia, kita nggak bisa matematika. Jangan menyerah di tengah jalan, tetapi kita belajar lagi, dan belajar lagi. Bukti Tuhan tidak pernah menciptakan kita sebagai orang yang bodoh, tetapi kadang kitalah yang sudah di tengah jalan kita sudah malas dan menyerah. Selain itu, jadi pertanyaan kita, kalau gitu Kak Hana cari Roh Kudus di mana dong? Apakah harus ke gereja ada Roh Kudus? Ataukah ke Yerusalem? Atau ke Gunung Lawu? Di mana ya Roh Kudus itu? Ya, adik-adik, seperti bacaan kita pada hari ini, bahwa di ayat yang 17 yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi jawabannya adik-adik, di mana Roh Kudus itu? Roh Kudus itu ada di hati kita masing-masing. Nah, itu kenapa kalau kita melanggar firman Tuhan, kita bohong pertama kali, kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, ada perasaan jedak jeduk. Itulah Roh Kudus yang mengingatkan kita. Mungkin kalau bisa dibahasakan, jangan kamu lakukan itu, jangan, itu melanggar firman Tuhan. Itu Roh Kudus ada tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus juga senantiasa menghibur diri kita di saat kita sedih. Jadi teman-teman kalau merasa sedih, apalagi saat ini tidak bisa keluar kemana-mana, mau segera sekolah, jangan malah marah-marah ke mama papa atau marah-marah ke semuanya, tetapi berdoalah semoga pandemi ini segera berlalu, dan berdoalah semoga mama, papa, kakak, adik, dan teman-teman kita terlindungi dari COVID ini. Dan berdoa juga untuk teman-teman kita yang mungkin sudah terjangkit, semoga cepat sembuh dan cepat berlalu. Yang kedua, pasti Roh Kudus akan senantiasa memberi kekuatan buat adik-adik. Percayalah bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita sama sekali. Yang ketiga, Roh Kudus seperti tadi yang Kak Hana bilang tadi, bahwa Dia akan mengingatkan kita. Dan pastinya ketika kita diberi kekuatan, kita diberi penghiburan, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh melakukan itu, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kita, pasti kita akan diubahkan. Kita yang menjadi takut, bisa menjadi senang, seperti murid-murid Yesus yang awalnya takut untuk memberitakan Injil, tetapi Tuhan memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Begitulah kita juga. Apa yang sedang digumuli adik-adik, berdoalah. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan senantiasa memimpin kita. Sekian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang Kak Rini mau membacakan nama teman-teman kalian yang berulang tahun di bulan April dan Mei. Efrata kecil ada Yohana Melisa, Viola Meidita, Kensi Angelo. Kelas Yudea ada Melanie, Galilea ada Kimberly. Di kelas Bethlehem ada Gabriela. Kelas Yerusalem, Rensi, Revan, Tobias Bala. Kelas Emmaus ada Elvin, Briliani, Evelyn, Stefania, dan Marisa. Selamat ulang tahun adik-adik. Yuk kita nyanyi yuk. Selamat ulang tahun ya. 1, 2, 3. Tuhan, di dalam Tuhan.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan selalu memberikan kami setiap kebaikan terbaik dalam kehidupan sehari-hari, kami bersyukur ya Tuhan, meski kami di rumah masing-masing, kami tetap dapat merayakan Hari Raya Pentakosta dengan penuh sukacita. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu mampu belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam iman kepada Engkau dan setia selalu mengikut Engkau di seluruh kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau pun akan senantiasa menolong dan melindungi kehidupan mereka. Engkau memberkati sekolah mereka, dan Engkau memberkati setiap waktu yang mereka miliki, agar dalam hidup sehari-hari, teman-teman kami yang berulang tahun mampu bertumbuh menjadi seorang anak yang berhikmat di dalam Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh kegiatan sekolah kami, meski masih di rumah masing-masing, kiranya Engkau yang memberkatinya, agar kami terus bersemangat, kami terus bersuka cita, dan kami tetap memberikan yang terbaik dalam prestasi di sekolah kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang kehidupannya terdampak oleh wabah corona ini. Kiranya Engkau juga selalu memberkati dan melindungi mereka, sehingga dengan segala kondisi dan apa yang mereka alami saat ini, kiranya mereka akan selalu terberkati oleh cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk kakak-kakak PJA kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menghadirkan mereka dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan mereka, sehingga dalam segala pelayanannya, kiranya mereka pun bersuka cita untuk menjalaninya. Untuk kedua orang tua kami pun bersyukur. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkati mereka, agar mereka pun tetap mampu mendampingi kami dengan penuh sukacita, dan kiranya pula ya Tuhan, kami pun dapat terus belajar dari teladan-teladan terbaik yang diberikan oleh orang tua kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya damai sejahtera-Mu yang akan selalu memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Mari kita tetap melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan terus menyertai kita. Terang kasih Kristus harus terus menyala di tengah dunia. Kami memuji Tuhan, terang Kristen kecil kupunya. Kita sudah di penghujung ibadah kita pada minggu ini ya Kak Christine ya. Kita lihat tadi ya, ada banyak sekali teman-teman kita yang ikut bertugas pada hari ini. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain Kak Chris? Ya, bagi teman-teman yang lain ditunggu untuk minggu yang akan datang. Mungkin ada yang ingin
Nanti kita kakak-kakak PJA akan menghubungi adik-adik sehingga adik-adik juga ikut siaran seperti teman-teman kita pada minggu ini. Oke Kak Christine, kita selesai ibadah pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.